Hujan deras yang melanda kota Medan menyebabkan banjir besar di sejumlah kawasan termasuk lingkungan 4 kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli. Di wilayah ini hampir 500 rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Kondisi tersebut memaksa warga meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke posko yang disiapkan warga secara mandiri. Prihatin akan kondisi warga, relawan Seji Medan merespon cepat dengan membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan paling mendesak bagi korban banjir. Satu dapur umum didirikan di rumah seorang relawan Seji Medan yang berlokasi di Jalan Rencong, Medan. Ya, ini sangat darurat ya, karena ini benar-benar tadi kita meetingnya mulai jam 9 pagi dan semua relawan juga langsung bergerak cepat. Ada yang pergi berbelanja, ada yang menyiapkan nasi, memasak nasi putih, dan kita nih sekarang memasak dalam kondisi padam listrik. Jadi sangat penuh tantangan, tetapi berkat kesungguhan hati para relawan, kita semua dapat bekerja sama dengan baik. Para relawan kompak bahu-membahu dalam menyiapkan 500 porsi makanan. Mereka sibuk memasak menu vegetarian dan memastikan setiap porsi siap disajikan dengan baik. Kita akan masak untuk 500 bungkus ya. Menunya hari ini lodeh atau gulai sayur ya. Ada bakwan sayur, sambal lado telur, dan pajeri nanas. Kita melihat ya, beberapa hari ini hujan terus di kota Medan ya. Jadi kita merasa sangat sedih ya melihat saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan makanan. Jadi kita hari ini masak bersama supaya bisa meringankan sedikit penderitaan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa banjir. Warga tampak sangat antusias menyambut kedatangan para relawan yang membawa bungkus nasi, minuman, dan roti. Bantuan sederhana namun penting ini membuat mereka sedikit tenang di tengah situasi sulit yang masih berlangsung. Andre Ramadhani, juru kamera Arik Muzaki, DAI TV. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah bersama dengan Timi Jawira selaku relawan Seji. Halo, selamat siang. Sesyong Timi, apa kabar? Bagaimana kondisi di sana, Sesyong? Selamat siang. Selamat siang. Kondisi hari ini air sudah mulai surut. Oke, air sudah mulai surut. Ada kabar pasca bencana kan sempat ada pemadaman. Bagaimana kondisi listrik di sana? Apakah sudah stabil? Sudah stabil. Sudah stabil. Kalau melihat bagaimana dampak bencana tersebut, pasti ada beberapa pengungsi yang bagaimana menggerakkan teman-teman dari relawan Seji untuk memberikan bantuan. Saya ingin tahu, terakhir bagaimana kondisi para pengungsi, Sesyong? Sebelumnya kami dari relawan Buddha Seji minta maaf dulu kepada masyarakat Kota Medan. Kita relawan belum sempat mengcover semua daerah ya, berhubung banjir kali ini termasuk sudah merata. Dan lagi pula relawan kita banyak yang rumah-rumah mereka terdampak banjir juga. Sehingga keterbatasan relawan untuk bergerak agak berkurang lah gitu. Itu pun kita usahakan semaksimal mungkin. Melihat dari dampak bencana banjir yang terjadi di Medan, tentunya teman-teman Yayasan Buddha Seji, relawan Buddha Seji merespons secara langsung dengan mendirikan dapur umum. Lalu mengapa hal ini harus dilakukan? Karena dalam kondisi banjir, pengungsi tidak bisa mendapatkan makanan. Sehingga relawan Seji berusaha untuk membuat dapur umum. Lokasi dapur umumnya di mana, Pak Timi? Di kantor Yayasan Buddha Seji di Cemara Asri. Jadi dapur umum itu ya gimana? Silakan dilanjut. Jadi sebagian relawan kita mengcover, misalnya tanggal 28 relawan kita masak hampir 2.000-an bungkus gitu nasi. Oke, memasak sekitar 2.000 bungkus nasi. Daerah mana saja yang menjadi titik fokus bantuan, Pak Timi? Pulau Brayan, Sri Gunting, Pulau Brayan, Pajak Palapa, Titi Papan, dan ada beberapa daerah seperti daerah Deli Tua,
sekolah PBB dan daerah, wah lupa saya namanya. Artinya ada sejumlah titik-titik yang perlu menjadi perhatian khusus. Dan ini menjadi titik bantuan juga yang dilakukan oleh teman-teman relawan Buddha Seci. Saya ingin tahu bagaimana kondisi penampungan di sana? Penampungan, karena daerah kan banyak, jadi ada yang ditampung di masjid, ada yang di sekolah gitu. Saya lihat tidak hanya membagikan bantuan, tapi juga membantu masyarakat yang terdampak akibat lumpur begitu ya. Salah satunya juga rumah ibadah. Bisa diceritakan kondisinya seperti apa sehingga mengkhawatirkan dan teman-teman harus ikut terjun langsung membantu untuk membersihkan. Rumah ibadah ya, karena kondisi rumah ibadah kan kotor ya, lumpur semua. Sehingga relawan Suci bantu untuk membersihkan supaya masyarakat yang Muslim bisa apa lagi mana? Bisa menjalankan ibadah dengan baik begitu ya? Iya, gitu. Kalau dari pengamatan saya dari gambar yang ditayangkan di televisi begitu, ini tentu sangat mengkhawatirkan ya, karena tidak hanya membawa air tapi ada lumpur juga, dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman relawan pada saat penyaluran bantuan begitu. Bisa diceritakan bagaimana sih kondisinya saat melakukan bantuan, Pak Timi? Relawan kita langsung terjun ke lokasi yang mana sebatas yang bisa masuk. Untuk wilayah yang airnya masih tinggi, relawan tidak bisa masuk untuk membantu ke lokasi. Oke, artinya masih ada tempat-tempat yang belum bisa terjamah karena kondisinya tidak memungkinkan. Terima kasih Pak Timi telah membagikan pandangan Anda bagaimana pasca terjadi bencana di sana, dan teman-teman Yayasan Buddha Seci Medan memberikan bantuan berupa penyaluran makanan dan juga tenaga sosial untuk membersihkan sejumlah fasilitas umum. Selamat beraktivitas. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim banjir bandang terjadi di Medan hingga Aceh. Apa yang menyebabkan bencana ini terjadi? Nanti kita akan bahasnya bersama Badan Meteorologi dan Geofisika Medan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.